cuma manusia biasa, masyarakat yang taat pajak. Terus ketika udah pegang itu, udah pegang benda tajam, anak tiba-tiba masuk, Nggak apa-apa, nggak apa. Biarin aja, biarin aja. "Mami, Mm-mm. aku mau susu." Di situ pecah. Satu masa aku memutuskan untuk menikah dan itu yang merubah semuanya. Aku cuma bilang, "Yakin di sini?" Tapi ya aku nggak bisa nemuin orang yang punya empati tinggi kan. Betul, Mau nggak mau kan kita harus ke profesional itu. betul. Ya saya lepas dari psikolog karena yang pada akhirnya yang ketika kita konsul-konsul juga percuma kalau kitanya masih stuck di situ. Itu. Tiba-tiba kok gini banget ya punya Iya, anak gitu. jelas. Jadi udahlah kasihin aja ke orang ya. Sampai sampai ada di jangan menghakimi, jangan ikut campur karena mereka sendiri sudah memutuskan untuk tidak peduli. Betul. Selamat malam ya teman-teman, balik lagi kita di obrolan teras rumah. Ini malam ini rada spesial sih walaupun gak pakai telur ya. Kebetulan kita kedatangan salah satu teman lama dulu di saat masih di dunia perkopian mungkin kurang lebihnya ya. Karena kita ketemu di dunia kopi waktu itu. Di sini ada Ocha. Saya halo dulu dong ke teman-teman dong. Hai, Ocha. Ocha. Eh, sedikit info sebenarnya sih ke teman-teman kalau tentang siapa Ocha ya. Biar ntar Ocha yang kasih tahu sendiri, cuman secara sejarah yang gue tahu dari Ocha itu dulu kita ketemu di dunia perkopian. Pada masa Iya. itu kita ngobrol-ngobrol soal kopi ya awalnya waktu itu tuh ya. Banyak ngobrol soal kopi sampai akhirnya kita nongkrong bareng. Dan sekarang rada sedikit mengagetkan sih sebenarnya. Cuma sebelumnya coba boleh dikenali dulu nggak, Cak? Siapa Ocha sih sebenarnya, siapa sih gitu? Cuma Ke teman. manusia biasa, masyarakat sipil yang belum berbahaya. Aduh. Nggak mau diterusin lah, lanjut ah, Iya takut lanjut. serem. Ya, cuma manusia biasa, masyarakat yang taat pajak. Taat pajak. Ya. Kayak Not gitu. ya, itu ntar di highlight ya, tolong ya, itu taat pajak ya. Nah, Ocha ini seorang ibu rumah tangga ya? Ya, ibu rumah tangga sama pekerja harian lepas gitu. Ah, oke. Punya anak? Punya. Iya. Nah, kalau kalau teman-teman dengar suara ketawa itu ketawa anaknya ya. Not ya, itu ketawa anaknya ya. Bukan backsound atau apapun ya. Itu tuh pure ketawa anaknya. Gini, Cak, belakangan ini kan teras rumah gue ini kan jadi tempat ngobrolnya teman-teman nih, Cak. Hmm. Mereka banyak sharing beberapa hal. Ada yang membahas tentang pengalaman-pengalaman mereka di dunia dunia metafisik ya kan. Hmm. Pengalaman ngelihat penampakan gitu. Terus juga ada beberapa juga yang sharing tentang hobi mereka, tentang siapa mereka, tentang pekerjaan mereka. Cuman kayaknya hari ini karena mungkin yang gue tahu ya Ocha itu kan tipikal yang asik. Cuman di sini kan dapat beberapa perbedaan nih sekarang nih, Cak. Koreksi kalau gue salah ya. Ada 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 hal yang berhubungan dengan mental issue kah yang ingin dibagi dengan teman-teman hari ini? Banyak. Banyak. Oke. Sekedar info lagi, Ocha tuh tipikal yang periang sebenarnya. Tipikal yang periangnya saya jelasin lebih ke bawel dan berisik sih sebenarnya ya. Lebih ke Dulu kayaknya. dan sekarang turun ke anaknya mungkin. Ya. Cuman setelah saya ketemu sama Ocha lagi ada perbedaan yang kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas mulai dari habitnya, mulai lebih kalem, terus tatapan matanya juga udah mulai tidak secerah dulu, vibes-nya pun tidak segokil dulu gitu ya. Eh, apakah belakang ini makin berat hidupnya, Cak? Berat, berat ya berat sih. Semua hidup pasti berat ya, nggak ada yang Mm-mm. enteng. Cuman beratnya itu karena ada anak. Bukan berarti anak itu beban Beban, ya, oke. bukan. Cuman gimana caranya kita itu menjaga diri agar anak itu baik-baik saja. Karena kesehatan mental orang tua itu jadi satu faktor pendukung Betul. ya tentang pembentukan karakter anak ya. Itu udah berapa lama berarti nggak ketemu?
dari 2017 akhir 2017 tahun. 18 ya. Sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu ya gitu ya. Iya. Dan kemarin dapat kabar, dapat info katanya kemarin sempat juga berkonsultasi mengenai mental health ke salah satu Dokter. dokter ya, Iya, 3 kali. 3 kali. Ya. Boleh sedikit di-share nggak itu? Apa sih yang akhirnya bikin kamu memutuskan untuk kayak gue butuh konsultasi nih, gue butuh treatment. Karena pada saat itu emang nggak punya teman cerita ya. Lagi-lagi kegiatan itu membatasi aku untuk ketemu banyak orang. Jadi cuman rumah, kantor gitu kan. Yang saya temui cuma teman seruangan, anak, suami, selesai itu kan. Ketika punya masalah tuh ya cuman dipendem, dialihkan gitu. Ternyata itu bikin numpuk gitu Betul. kan. Ketika numpuk itu aku burn out kan. Panas, otak panas, hati panas, dada tuh sesek. Sampai ada satu momen ketika aku sedang ribut, ya lagi ada masalah kredit lah waktu itu. Dari banyak hal, muncak, karena udah gak bisa nahan, tiba-tiba ada satu momen aku tuh pengen, nah Oke, gitulah. oke. Terus ketika mau udah pegang itu, udah pegang benda tajam, anak tiba-tiba masuk. Nggak apa-apa, nggak apa. Biarin aja. Mami, aku mau susu. Di situ pecah. Oke. Aku nggak boleh mati, aku harus hidup karena anak aku Masih hanya panjang. hanya bergantung padaku. Ya Entah betul. walaupun ada bapaknya, ada Betul, neneknya, betul. ada kakeknya gitu. Betul, Tapi ya ibu tuh tetap anak tanpa ibu tuh ya nggak ada pegangan gitu. betul. Pilar utama adalah ibu. Jadi aku harus tetap hidup, harus tetap waras, apapun itu caranya harus dilakuin gitu. Terus ya. Jadi kayak ketika aku burn out, aku cari pertolongan. Karena nggak mungkin kan ngandelin orang yang tiba-tiba kita harus cari orang yang punya empati tinggi nih, punya simpati tinggi nih. Nggak bisa dong kita cari instan. Akhirnya aku mencari pertolongan lewat psikolog gitu kan. Pertama kali ketemu psikolog itu ya cerita mulai dari permasalahan yang aku temuin pada saat itu sampai di pertemuan ketiga, sebelumnya dulu, aku tuh nggak bisa menceritakan apa sih yang aku gelisahin tuh, apa sih yang aku cemasin tuh, apa sih yang aku gelisahin, tiba-tiba cuman apa ada kegerakan-gerakan yang aku tuh ngapain sih gitu tuh. Jadi Ada kan habit-habit yang nggak kita tahu dari mana asalnya dan tiba-tiba terjadi gitu ya. iya, misalnya kayak kalau di rumah nih tiba-tiba kok aku tiba-tiba paling nggak suka lihat rambut helai aku jatuh. Padahal itu memang rambut aku emang lagi rontok ya. Dan itu hal yang normal sebenarnya Heeh, ya sebenarnya. itu sampai rumah tuh harus bersih, tidak boleh ada rambut. Ketika ada orang atau suami gitu, misalnya datang aku habis ngepel, ada jejak kaki tuh udah aku ngamuk banget. Ini aku kenapa sih? Jadi mengalihkan gelisah sama cemasnya aku tuh ke hal-hal yang kecil dan sepele sebenarnya. Tapi malah jadi pemicu lain ya akhirnya. Iya, jadinya ribut lagi gitu. Nah, itu tuh berlangsung sekitar 1 tahun. Memang sih banyak ada masalah keluarga gitu kan. Yang ketika memang aku lagi galau-galaunya sih ya. Bahasa anak sekarang kan galau ya. Galau, iya. Kalau kalau aku bilang isu sendiri, isu yang aku punya itu memang nggak bisa dirilis ke orang lain. Bahkan ke keluarga sendiri pun ada kayak ketidakpercayaan, bahkan ya udah tuh masalah kamu urusin sendiri. Iya. Iya. Padahal kan kalau kata pesan orang tua saya, selama bisa dibicarakan baik-baik, coba diobrolin. Betul. Kalau nggak lewat kamu, ya lewat orang lain, minta tolong gitu. Minimal ke keluarga gitu. Karena sebenarnya gini ya, mungkin ini sudut pandang gue sebelum lanjut ke depan ya. Dengan karakter Ocha, gue udah cukup mengenal Ocha kan zaman dulu kan. Seperti apa sih si makhluk gokil ini. Kaget lagi bocah. Yang gue tau dari Ocha itu kan mirip seperti anak ya gitu. Dia periang, dia tipikal yang gokil dan memang bisa dibilang dia penipu yang ulung. Ada satu fase yang mungkin bakal bikin teman-teman dia kaget adalah
Ocha itu penipu yang ulung karena apa? Dia berhasil menipu orang untuk tidak bersimpati atas apa yang pernah terjadi di kehidupan dia, gitu kan. Dan waktu itu kita pernah sempat ngobrol dekat ya waktu itu ya di salah satu hotel waktu itu ya, waktu Heeh. ada acara itu kan. Mm-mm. Ya, di situ momen pertama kali pecah telur gue tahu siapa Ocha sebenarnya gitu. Di balik tingkah dia yang gokil, di balik karakter dia yang periang, ternyata ya balik lagi manusia itu pasti punya punya rahasia yang diumpetin, yang dipendem dengan harapan mungkin dia nggak mau kelihatan lemah ya kan, mungkin juga dia nggak mau direndahkan atas masalah dia. Cuman kalau buat sudut gue pribadi, gue selalu bilang juga sama teman-teman, please kita nggak pernah tahu efek domino apa yang dihasilkan dari kendala mental atau beban-beban pikiran kita sendiri, ya kan. Tuh. Salah satu tadi saat tadi lu bilang tentang pengen tit itu kan, itu pun salah satu yang sebenarnya ya kita nggak bisa bilang salah benar ya, Mm. karena salah benar itu hanya sudut pandang luar. Saat kita bilang lu nya aja kurang 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 beragama nih, lu nya aja kurang ibadah nih, Mm. sebenarnya gini, ibadah itu penting ya, kita tahu, hanya kendala mental juga kan yang dilakukan orang saat dia memutuskan untuk bunuh diri atau untuk menyelesaikan hidupnya. Karena apa? Karena by logic dia berpikir eh karena ini masalah gua dan kayaknya nggak ada orang yang bisa nyelesain selain gua, betul? Mm. Mentok di situ dan itu pemikiran itu yang akhirnya gua mau cerita juga ke siapa? Giliran gua cerita kok malah disepelein, kan gitu-gitu ya. Betul. Nah itu eh cuma gue salut sama Ocha gitu. Salutnya apa? Dia berani speak up di sini bukan untuk nge-sharing hal-hal seperti ini, tapi buat gue pribadi ini adalah salah satu cara Ocha bilang ke dunia bahwa the show must go on gitu loh. Dengan berbagai kendala itu ya kita tetap jalanin kan, Cak. Nah, gue penasaran sih, Cak. Anxiety, panic attack tersebut kan tercipta pasti karena beberapa hal dan beberapa beban yang dipendem ya, dikoleksi ya, Mm. menjadi menjadi apa apa ya, menjadi cikal bakal ledakan besar kan yang Iya. akhirnya membuat lu berpikir pendek untuk oke, it's over Iya. gitu kan. Itu berapa lama sih beban itu lu pendem sampai semuncak itu akhirnya? Kejadiannya sih mungkin sejak aku nikah ya. Ya Bang Arya tau lah Mm-mm. kisah aku dulu kayak gimana kan ya. Malah Dan gokil guys, serius yakin. Gokil guys, beda sama jadi sekarang guys. jadi dulu tuh ya tau lah, Mm-mm. nggak perlu ceritain kan. Iya, iya. Nah ketika masuk ke dunia pernikahan itu bener-bener drop. Bukan berarti suami itu tidak membahagiakan, bukan. Cuman aku harus ngerem banyak-banyak hal yang dulunya itu memang jadi apa namanya, apa, untuk ngalihin Mm-mm. perhatian aku sama hal-hal yang nggak bisa aku utarakan gitu kan. Mm-mm. Aku memang orangnya tuh gampang, maksudnya ke distract ya, Betul. terus lebih suka to the point. Mm-mm. Nah, hal-hal yang to the point-nya aku ini dianggap jelek bagi orang lain. Bagi ya betul, bagi sebagian Jadi orang aku seperti itu. berkumpul sama orang-orang yang sukanya to the point, Mm-mm. terus kayak bebas, Mm-mm. bukan tanpa aturan ya, maksudnya Betul, betul. bebas yang dalam Berekspresi dan berekspresi, betul. dalam berbicara gitu, bebas berpendapat gitu. Nah, aku suka lingkungan-lingkungan seperti itu. Tiba-tiba satu masa aku memutuskan untuk menikah dan itu yang merubah semuanya. Mm. Perjalanan kenapa bisa sampai se-burnout itu cuman butuh waktu 1 tahun. Itu dengan interval yang turun, Mm. naik, turun gitu. Bahkan pernah ada satu masa, ada satu momen aku tuh bener-bener nggak tahu nih aku tuh sebenarnya ngelakuin ini tuh untuk apa sih Mm. gitu tuh. Jadi Mm. kayak ini tuh bener ya aku berangkat kerja ya, Mm. bener ya aku nih punya anak ya gitu tuh. Mm. Ya apa ya, jadi gimana ya ngomongnya ya. Karena kalau di sudut pandang psikologi itu kita ada disebut temporary crazy. Ya Temporary crazy itu adalah momen di mana kita nggak sadar eh, sih. nggak sadar atau kita tidak menyadari tentang kita siapa dan sedang ada apa gitu loh. Iya, Akhirnya terlintas bingung. ketidakpercayaan, bingung dan lain-lain. Itu memang itu secara psikologi memang hal yang bisa terjadi. Cuman kan gini ya, Cak. Di sini kita tidak ada justifikasi, Cak ya. Mm-mm.
dengan adanya Ocha ngobrol sendiri kan buatku pribadi itu adalah wah sebuah apresiasi ya. Karena di luar sana banyak orang-orang yang mengalami kendala mental, mereka memilih untuk tetap memendam. Sampai contoh, kita obrol tentang suicide tadi ya, tentang bunuh diri tadi atau melukai diri sendiri ya. Gua ada beberapa kisah yang sebenarnya rada rada mengenaskan sih. Kenapa? Ada seorang perempuan, dia itu yatim piatu. Dia tinggal dengan tantenya waktu itu. Hmm. Nah, singkat cerita, si perempuan itu dengan lantang berbicara bahwa I can handle it gitu. I can handle it gitu. Cuman itu lingkungan ternyata tidak sepeka itu. Lingkungan tidak sepeka itu dengan mudahnya lingkungan hanya bilang itu mah kamu aja kurang bersyukur. Itu mah kamu aja kurang kurang paham sama diri kamu sendiri. Itu aja kamu kurang menerima. Tapi faktanya apa? Untuk menumbuhkan sebuah penerimaan itu tidak mudah gitu loh. Itu bukan hal yang mudah karena ya tadi yang tadi mungkin Ocha bilang ya. Nggak apa-apa santai aja nggak apa-apa. Memang anak kecil kan memang lagi lucu-lucunya, biarkanlah. Agas, Sini ganteng, Agas, sini. no, please, Sini ganteng sini. ya, Sini duduk sini. dulu dong. Sini. Sini. Aduh. Sini, duduk sini. Nah, ini guys, ini adalah miniaturnya Ocha ya, hanya versi cowoknya ya. Duduk di sana, duduk sama tante. Mana HP mami? Kurang Nggak lebih. boleh. Agas jangan, please. Agas. Kotor sayang. Agak mulai. Gak apa-apa, ya. gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Balik lagi ke poin tadi sebelum ini lagi. Langkah yang lu lakukan untuk treatment tadi kan ngobrol ke konsultan ke psikolog ya. Dengan berbagai pertimbangan dong pastinya dong. Nggak mungkin ujuk-ujuk hanya mendapatkan validasi dari sekitar doang kan. Apa sih yang terbersit saat pertama kali ngobrol dengan psikolog? Yang terbersit? Ngapain di sini gitu? Karena lu bukan orang gila gitu kan ya. Iya. Gue masih waras ya. Kamu ngapain di sini gitu? Jadi kayak maksudnya udah janjian segala macam. Aku cuma bilang yakin di sini. Tapi ya aku nggak bisa nemuin orang yang punya empati tinggi kan. Betul. Mau nggak mau kan kita harus ke profesional gitu. Betul. Ya balik lagi aku inget aku punya anak gitu. Betul. Soalnya aku nggak mau Agas tuh punya trauma sendiri sama aku gitu kan. Ya walaupun memang ada kejadian juga Agas pernah aku betul. Tapi nggak sampai yang parah banget. Jadi aku mencari pertolongan profesional. Berarti mungkin pernah mengalami fase baby blues juga berarti ya? Pernah. Belum nggak sembuh. Masih? Bisa dibilang masih? Masih. Oke. Kan kalau baby blues itu kan persepsi ya, berasal dari persepsi kan sebenarnya. Kayak contoh, pernah ada seorang ibu baru melahirkan, dia baby blues. Selama 4 bulan dia tidak mau menyusui dan memegang anaknya. Alasannya karena apa? Gua yang capek ngeden, gua yang capek ngelahirin kok orang datang mau ngambil anak gua doang, mau gendong anak gua doang. Jadi attentionnya kok nggak ke gua gitu loh. Ada yang kayak gitu. Cuman balik lagi, kalau persepsi itu kan sebenarnya kan terbentuk ya dan dibentuk kan. Makanya sebenarnya masih bisa kita cari way out-nya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol soal baby blues tadi ya. Karena sesuai janji gua kemarin kan. Sok, Cak, lu datang, kita obrolin dan kita cari solusinya, betul? Nah, baby blues itu jadi bukannya nggak mau nyusuin, cuman takut malam hari. Oke, momen malam ya, berarti momen-momen mungkin ada beberapa persepsi yang timbul, aduh ntar gue tidurnya gimana. Iya. Ya kan? Jadi udah lewat maghrib tuh udah aku takut, cemas, gelisah, keringetan gitu. Harus gimana sih, nanti anak nangis lagi, takutnya nggak bisa handle, gangguin orang rumah, nangis terus. Belum gitu, tetangga, belum apa gitu ya. Terlalu luas ya persepsinya. Takut malam hari aja. Jadi akhirnya tergeneralisasi, gue takut malam nih, ntar malam kenapa, gimana dan lain-lain gitu. Cemas, nggak bisa tidur. Berapa lama itu? 40 hari. 40 hari. Takut malam hari itu. Berarti setelah pulang ke rumah lah ya, kurang lebih lah. Iya, udah di rumah. Terus pokoknya kalau udah malam tuh udah takut aja.
gemeter, keringet dingin gitu, sampai Hmm. cuman berharap pokoknya suami nggak boleh pulang malam. Sore udah di rumah, Sore udah di temenin rumah. gua gitu ya Heeh. bahasanya. Itu selama 40 hari gitu. Eh, keluarga juga ikut di rumah, Ada di kayak rumah, di mertua rumah dan mama. ibu juga ada di situ. Ada mama, ada bapak gitu. Oh, oke. Lumayan Situ. ya, itu perjuangan loh. Ini loh yang selalu orang tua katakan ke anak-anaknya, saat kamu berumah rumah tangga itu kan bukan hanya soal ijab kabul dan Betul. resepsi kan gitu. Tapi after that, Mm-mm. yang mana waktunya itu ya jangkauannya masih jauh dan lama gitu. Mm-mm. Cuma lagi ada kesalutan tersendiri yang dari gue pribadi gue bakal omongin ke Ocha. Ini bukan sebuah toxic positivity ya, bukan ya. Ini Mm-mm. hanya sebuah apresiasi dari gue yang nggak nyangka loh gue si Ocha yang gokil, si Ocha yang periang dan lebih ke aneh itu bisa bisa menjadi ibu yang ya mungkin lu pun menyadari mungkin ya ini di luar ekspektasi sih, seorang Iya, Ocha yang kemarin seperti ini kok bisa jadi seperti ini, itu bener kan. betul. Ya. Kan seperiang apapun lu mungkin teman-teman lu juga akan setuju bahwa Ocha itu adalah orang yang cengeng sebenarnya. Iya. Ocha tuh orang yang baperan, makanya bisa dibilang Ocha itu tipikal yang sumbu pendek malah lebih tepatnya. Dia lebih gampang emosi, lebih gampang marah, tapi di sini nih tadi kayak teman-teman lihat, dia masih bisa mengkontrol itu dengan mencoba tidak menaikkan nadanya. Info guys, dia tuh cepet banget naik nada guys kalau ngomong guys. Dulu. Cepet banget guys. Bahkan nggak peduli lawan bicaranya tua atau muda bos. Kalau misalnya menurut dia salah dan dia nggak suka ya hantem gitu loh. Tapi ya salut ya, salut banget ya. Nah treatment di psikolog itu berapa lama tuh? 3 kali pertemuan. Setelah udah tahu caranya, ya saya lepas dari psikolog karena yang pada akhirnya ya ketika kita konsul-konsul juga percuma kalau kitanya masih stuck di situ. Itu. Kita cari solusi yang nyaman untuk diri kita, yang nyaman dengan lingkungan kita gitu. Betul. Kalau waktu itu aku dikasih apa namanya kepercayaan sama suami, check your time gitu kan. Betul. Ambil waktu kamu, kamu mau ngopi, mau main sama temen, pulang jam berapapun terserah. Karena memang habit aku kan dulu kayak gitu Betul, ya. betul, betul, betul. Manusia kalem guys. Jadi emang ketika suami bilang kayak gitu, oke, aku ambil. Hmm, Ketika aku lagi marah, aku cuma ngunci pintu, biarin anak nangis. Padahal aku nggak mukulin dia ya, nggak hmm, mukulin dia, nggak ngapa-ngapain. Aku cuma ngambil waktu di kamar, ngunci pintu, diem. hmm, Nah, ketika ada suami, ya udah titip anak, saya mau pergi. hmm, Padahal di tempat ngopinya tuh cuma duduk diem, ngopi, kadang ngudut gitu kan. hmm. Udah, Betul, betul. cuman segitu aja. Rilis ya, emotion Heeh. rilis tadi ya. Iya, cuman cuman yang kayak gitu doang, tapi itu berdampak besar sih buat aku. Betul, betul, betul. Kan kalau dari sudut pandang hipnoterapi ya, pertama dari sudut pandang gue pribadi lah, yang Eca lakukan tadi sebenarnya sudah termasuk hal yang bagus untuk treatment. Dalam arti untuk menangani saat terjadi puncak ledakan tadi, ya Mm-mm. kan? Karena itu daripada kita melakukan sesuatu yang akan kita sesali nantinya, Iya. kita memilih untuk melakukan itu. Yang kedua gini, di hipnoterapi kita selalu ada bahasa gini kepada para klien kita. Biarkan kamu berubah dengan waktu yang tepat, dengan cara yang paling bijaksana, dan dengan kondisi yang paling bijaksana buat diri kamu sendiri. Intinya adalah apa? Kami atau siapapun orang, mau itu psikolog atau hipnoterapi sekalipun, kami hanya bisa menavigasi. Kami hanya bisa memberikan option. Ya. Ini loh option-option yang bisa lu ambil loh. Dengan catatan, selama lu ada keinginan untuk berubah, tugas kami hanya sampai di bagaimana kami bisa menyuguhkan cara yang tepat untuk kamu berubah. Kan Hmm. gitu kan. Faktanya, Cak, sebenarnya saat saat lu me time tadi di tengah crowded pikiran dan hati lu tadi, itu kan sebenarnya lu tuh sedang mencoba melepas zat-zat membahagiakan dari diri ya, Hmm. endorfin dan lain-lain ya. Hmm. Zat bahagia itu kan faktanya ini salah satu hal juga yang biar nggak jadi mispersepsi di masyarakat. Yang bikin orang ketagihan sama rokok
itu bukanlah rokoknya. Nikotin. Ya, itu adalah fase di mana kita menarik nafas panjang dan Hmm. membuang nafas tersebut dari mulut. Iya. Atau di dunia psikologi disebutnya hiperventilasi. Ya kan? Makanya saat kita itu kita kerasa kayak turun lift. Bener kan, kita kayak turun lift nih, itu turun lantai dari 3 ke 1. Itu disebut dengan relaksasi mental sebenarnya. Nah, kalau sudut pandang gue, baik lagi ke sudut pandang gue untuk treatment ke Ocha ya. Begini, Cak. Kita ngomong soal pikiran nih, Cak. Pikiran itu kan terbentuk dari berbagai banyak pola ya, dan dari berbagai banyak campur tangan di kehidupan kita kan, lingkungan dan lain-lain. Cuma satu yang harus Ocha tahu dulu. Pikiran kita kan terbentuk dan dibentuk. Betul. Maka kita bisa membentuknya. Saat sesuatu bisa terbentuk dan dibentuk, berarti kita bisa membentuknya kan. Yang pertama. Yang kedua adalah burnout adalah fase kita tidak siap dengan kondisi yang datang secara tiba-tiba. Betul? Betul banget. Betul. Karena butuh adaptasi, coy. Karena apa? Lu dari abis makan langsung lari kan nggak mungkin dong, gumoh Iya, dong gitu kan. Nah, logiknya seperti itu. Jadi saat kamu mengalami sesuatu hal yang disebut tadi burnout tadi, itu adalah ketidaksiapan. Anggaplah Ocha yang dulu adalah seorang yang bebas, tenang, nyaman, damai, sejahtera. Harus beradaptasi dengan lingkungan yang pernikahan yang konteksnya adalah sebuah batasan. Tapi sebenarnya tidak membatasi sebenarnya gitu kan. Dan itu terjadi karena baik lagi, hanya ketidaksiapan aja, karena ketidaktahuan juga gitu. Biarin aja anak memain dengan caranya, dan memang anak harus seperti itu. Gitu loh. Karena gimana pun juga itu properti. Nggak masalah. Karena tetap baik lagi, apapun yang rusak properti kita kirim invoice ke orang tuanya. Sakit kepala. Saya pribadi lebih baik saya rusak properti daripada saya rusak mental anak. Buat saya pribadi. Fun fact-nya, saya punya 7 ponakan. Ya kan? Orang tua saya pun mencontohkan seperti ini. Saat cucunya merusak barangnya, yang dilakukan orang tua bukan marah. Yang dilakukan sang nenek bukan marah. Cuma satu bilangnya, ih pinter ya. Kenapa? HP ianya kotor ya, jadi dicuci ya. Itu lebih dari cukup. Kenapa? Itu jempolnya Agas ya, Cai. Ingat ya, itu jempolnya Agas. Nah, tuh. Ini pelakunya. Ini pelakunya. Agas, itu HP tuh. Itu mana popcornnya? Popcornnya. Sekelas info yaitu pipi ya, bukan roti ya, bukan roti Agas. unyil juga ya, tolong ya. Nah, ini yang kayak gini-gini nih aku waktu itu masih belum siap sama sikap betul. sama tingkah laku dia yang kayak gini nih. Betul. Dia memang mungkin dulunya kurang perhatian aku. Iya, sayang, woi. Woi. Ada woi-nya enggak ada? Duduk dulu ya. Mami mau ngomong ya. Iya dong. Jadi memang dia yang tingkah lakunya kayak gini, itu bikin aku nggak siap. Betul. Jadi kan drastis tuh, punya bayi kemudian toddler yang subhanallah ya, masya Allah, tabarakallah kalau kata. Itu aku sayang. Minjem om, minjem. Kasih kom. Makasih. Dan situasi yang kayak gini tuh yang bikin aku tiba-tiba kok gini banget ya punya anak gitu. Jelas. Jadi udahlah, kasihin aja ke orang ya. sampai ada di posisi itu loh. Salah aku apa sih, perasaan waktu hamil nggak gini-gini banget gitu kan. Bener. Tiba-tiba punya anak harus ngadepin anak yang kayak gini gitu. Pernah dapat omongan nggak? Bocah kok punya bocah? Ada. Nggak, ada perkataan yang menyakitkan itu sampai ada yang nyimpen nama suami aku, nomor HP-nya dengan tulisan Bapai Bocil Kematian. Bocil kematian FF, guys. Belum bisa main FF loh, guys. Maksudnya kok jahat banget gitu orang ngomong kayak gitu. Nah, di situ emang salahnya anak aku aktif tuh kenapa sih gitu? Betul. Emang salah ya kalau anak aktif ya? Anak aku nggak hiperaktif, anak aku tidak bukan punya ADHD juga gitu ya. Sampai aku meyakinkan diri setelah aku konsul 3 kali itu, aku tanya sama dokter yang itu lagi yang layanin aku, ada masalah nggak sih sama anak aku sebenarnya? Nol, nggak ada. Betul. Usia dia yang waktu itu 2 tahun sudah melampaui batas usianya. Jadi ada checklist tertentu, dia tuh udah melampaui usianya gitu. Dalam hal kecerdasan dan perilaku kan ya? Jadi nggak perlu khawatir. Betul. Karena ini masih dalam batas normal, dan ya udah nggak usah khawatir, nggak usah pusing katanya gitu. Nggak perlu dikhawatirin, paling cuman akunya hanya
Betul lagi. gitu. Karena beda ya dengan tipikal Ocha yang meledak-ledakan. Tahu Ocha lah. itu tipikal meledak-ledak dalam arti gini. Kalau merah ya merah, putih ya putih. Yap. Ya kan? Dan akhirnya karena lu terbiasa anggap aja lu biasa di treatment seperti itu ya. Dan lu lupa untuk men-treatment diri lu seperti apa akhirnya kan. Iya. Bener kan? Bahasa gini. Karena lu terbiasa, lu kalau kata gue merah ya merah, kalau kata gue biru ya biru. Alhasil lu pun ingin melakukan itu kehadap anak lu dong. Itu kan yang akhirnya membuat lu bisa nggak sih anak gue tuh nurut apa kata gue, betul? Oh, iya, tuh lagi interview. Oke. Iya, hore, good. Nih, tadi buat siapapun Oh, yang iya. tadi sempat nge-save nama sebagai bapaknya bocah kematian, tolong ya. Tumbuh kembang anak itu nggak bisa dilihat hanya dari sudut pandang kalian sebagai orang tua loh. Karena ada satu hal yang kalian lupa, sisi imajinasi anak itu masih bebas dan tolong hargain itu gitu loh. Karena gue pribadi pun gini, Cak. Gue pribadi pun tipikal, jangankan keponakan sendiri ya. Saat ada anak orang lain, contoh gini, gue pernah jalan ke suatu tempat waktu itu, anak lagi tantrum. Treatment treatment orang tuanya adalah dia membuat anak itu untuk melepaskan dulu emosinya. Hanya yang gue nggak suka adalah respon sekitar. Sampai akhirnya waktu itu inget banget, gue hampir ribut sama itu orang karena dia bilang gini, lu bisa nggak sih jadi orang tua tuh ngatur anak yang bener, urus yang bener, bisa nggak sih? Nah itu. Ya kan? Sedangkan di sini yang gue lihat adalah apa? Orang tuanya tuh sudah malu, bukan malu karena apa? Karena malu apa? Dia menerima cacian dari orang-orang yang seakan-akan orang bilang, lu tuh orang tua yang tega ngebiarin anak lu nangis. Tinggal kasih aja sih maunya. Iya. Tapi di sisi gue sebagai praktisi parenting, gue selalu bilang gini, beda kolam beda ikan, beda treatment. Iya. Ya kan? Jangan hanya karena lu memperlakukan anak lu sebagai ratu dan lu berharap orang memperlakukan anaknya sebagai ratu. Betul. Karena nggak semua ratu punya kerajaan. Betul. Ya kan? Dan nggak semua kerajaan butuh ratu. Betul. Gitu loh. Maksudnya, tolong hargain lah. Kita hanya penonton. Posisikan diri kita sebagai penonton. Batasi diri kita untuk tidak campur ke hal yang tumbuh kembang itu bukan masalah setahun 2 tahun gitu loh. Dan gue di situ dengan lantang gue bilang, kalau situ memang ngerasa punya anak, uruslah anak lu sendiri, nggak usah ngurusin anak orang lain. Dengan adanya lu melakukan seperti itu, gue akan berani bilang lu adalah salah satu orang yang akan merusak mental anak ke depan. Gitu loh. Karena balik lagi, gue diajarin sama orang tua gini, Cak. Anak kecil mah nggak pernah tahu salah benar. Betul. Mau Kenapa? kita marahin, kita pukulin juga anak Betul. tetap ya kita melakukan apa yang Betul. jadi naluri gitu. Betul gitu. Karena Gitu. tugas orang tua itu kan menjaga, merawat, dan mendidik. Bukan berarti kita harus mengarahkan anak menjadi A atau B. Iya. Anak tuh punya bakatnya masing-masing. Betul. Jangan sampai kita jadi orang goblok yang ngegoblokin anak karena dia nggak bisa renang. Gitu loh. Mohon maaf ya. Gue selalu bilang saat ada orang tua yang ingin datang, Mas, tolong nih terapi anak saya begini-begini. Saya akan bilang, daripada Bapak buang-buang duit anaknya terapi ke saya, daripada Bapak buang-buang waktu saya untuk menterapi anak Bapak, Bapak dan Ibu datang ke saya secara personal, kita konsultasi ke terapi Bapak dan Ibunya. Kenapa? Anak adalah kaset kosong yang merekam apapun yang mereka dengar, mereka lihat, dan mereka rasakan. Kan gitu ya. Ini gue rada naik lagi nadanya. Mohon maaf ya kalau rada manteng nurat. Karena itu. Tapi buat informasi Bang, si Agas itu nggak pernah tantrum yang kayak anak-anak di mall gitu. Agas. Karena ya ini dia tuh ya itu cuman dia tuh nggak mau anteng aja. Betul, karena memang terlalu kalau aktif. gue melihatnya sudut pandang gue adalah dia tipikal kinestetik. Kinestetik akan merekam informasi dengan apa? Ya dia harus berinteraksi, dia harus merasakan langsung. Nggak bisa kita bilang, Dek, awas panas, nggak bisa. Nggak bisa, dia harus kena Harus api merasakan dulu gitu. Kenapa? Itu akan menjadi sumber apa ya? Sumber informasi akan membuat sebuah mindset ke depannya gitu loh. Justru gue selalu bilang bukan berarti gue membiarkan anak nyalain api. Enggak, tapi gini loh. Tugas kita kan melindungi. Gimana caranya dia merasakan panasnya tanpa terluka? Kan itu tugas kita. Iya. Makanya nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bodoh. Yang ada apa? Mohon maaf, orang tua yang kurang cekatan. Orang tua yang nggak mampu. Nah itu. Dia menutupi ketidakmampuan dia dengan cara apa? Menyalahkan.
Ya orang tua bisa marah ke anak sampai bahkan memukul itu ya karena anak nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka tuh Betul, lemah. betul. Dan yang satu yang mereka lupa, saat lu tua, siapa yang bakal ngejagain lu? Mungkin anak bukan investasi ya, cuman Bukan. minimal kan ada Minimal dia rumah bakal, untuk mereka pulang lah. nah, dan gini, dan anak-anak itu akan menjadi tempat kita juga untuk pulang nanti gitu. Yes. Kan nggak, sorry ya, di Jepang ada sebuah tradisi bahwa orang tua yang sudah jompo ditinggalkan di hutan. Iya. Fakta. Tapi kenapa di Indonesia tidak ada? Karena di Indonesia memperlakukan anak sebagaimana yang mereka pelajari dari agama mereka. Anak adalah titipan. Dengan adanya begitu, anak akan mempunyai utang budi yang tidak akan pernah bisa dibayar. Makanya anak akan benar-benar menjaga orang tuanya gitu loh. Itu sebenarnya poinnya. Cuma bagi ya yang tadi gue bilang, ketidaksiapan itu tidak usahlah direspon dengan hal-hal yang menjadi judgement gitu loh. Bagi judge-nya lebih ke mental apalah gitu kan. Karena ayolah, kita tuh hidup punya peran masing-masing. Nah, jadi bukan masalah ke anak aja. Suami juga ada masalah waktu itu. Ini ya mungkin beberapa orang mikirnya kok lo bisa sih sama suami kamu hari ini gitu kan. Ya Bang Arya tau lah tipe cowok aku dulu gimana. Bukan sombong. Bukan sombong ya Bang ya. Maksudnya pemilih banget. Betul, 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 Mau betul. yang sefrekuensi, bahasa keren sekarang mah ya. Mm-mm. Yang kalau misal diajak ngobrol nyambung, nongkrong oke gitu kan. Dan yang terakhir harus bisa menghargai perempuan, tidak Betul. melakukan Hal-hal yang bakal menyakiti dan ya oke, paham. ya suami aku tuh ini udah lewat sih memang, cuma aku harus bicara. Suami aku itu selingkuh, Mm. selingkuh cewek, selingkuh uang gitu kan. Siapa dong orang yang gak burn out di Iya, mana aku tuh nggak bisa cerita itu ke keluarganya. betul, 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 Dibilangnya harusnya kalau mau ngabarin ke orang tua ngabarin yang bahagia dong. betul, Jangan masalah melulu. Ya betul. terus aku harus cerita ke siapa? Heeh, Ketika anaknya mereka itu nggak beres. betul. Ya Masa kali aku, cerita sama tembok ya kan? ya kali harus cerita ke orang tua aku, ya itu urusan keluarganya gitu kan. Betul. Nah, ya itu kredit punya belum siap ngadepin anak yang toddler Lagi gini, lucu-lucunya. lagi gemes-gemesnya, sakit Bener. kepala kan. Ditambah lagi kondisi suami yang seperti itu. Dukungan dari keluarga mungkin minim. Alhamdulillah keluarga aku, mama bapak itu dukung banget. Maksudnya nggak yang bikin aku makin pecah. Tapi ya itu keluarga jauh, keluarga suami itu yang bikin apa judgementnya anjir banget. Pokoknya ngapain sih harus diumbar-umbar dapur? Prinsipnya aku, orang kalau udah ngomong ke dunia luas, ke medsos, itu berarti dia itu butuh bantuan. Betul. Bukan Bukan judge cari ya. perhatian, bukan Betul. untuk ngumbar aib. Siapa sih orangnya yang mau ngumbar aib? Ya kali. Ya kali kan, nggak mungkin mengumbar dapurnya sendiri katanya. Betul. Tapi karena emang nggak bisa handle. Betul, betul. Saya pikir dengan bicara dengan orang tuanya atau dengan kakak gitu kan, dia bisa bantu ngomongin. Betul. Tapi bukan itu yang aku dapat ternyata. Penghakiman. Iya. Jadi ya barusan kemarin yang abang cerita itu. Ya kalau saya punya kakak masih hidup, saya cerita ke kakak saya. Ngapain cerita ke orang lain? Betul. Nggak ada untungnya juga ya. Nah, buang-buang tenaga juga ya. bahagia banget. Wah punya saudara ipar banyak, cewek lagi. Tiba-tiba ya memang kenyataannya tidak bisa. Hubungan darah itu yang nggak pernah ada sama mereka. Gitu. Ya kredit sih. Pasti. Cuman aku udah melewati masa-masa yang sulit untuk dipecahkan. Sekarang udah bisa lebih tenang. Mulai bisa memanage lah ya. Jadi mikirnya ya sudah, apapun keputusan aku ke depan, mereka nggak perlu ikut campur. Dengan satu catatan ya, jangan ikut campur apapun. Jangan ikut campur gitu. Jangan menghakimi, jangan ikut campur, karena mereka sendiri sudah memutuskan untuk tidak peduli. Betul. Jadi ya sudah. Betul. Saat kita mempersilahkan mereka menjadi raja dan ratu, biarkanlah mereka membuat keputusan sesuai dengan aturan mereka sendiri kan. Dengan Karena catatan itu. Gak ya lu cukup nonton. Gitu. Balik lagi sih ke perkara
eh, yang jadi concern gue lebih ke ini kan, panic attack, anxiety dan burnout bahkan baby blues tadi itu kan sebenarnya berasal dari satu penyebab yang sama ya. Mm-mm. Penyebabnya itu adalah beban yang terlalu lama ditumpuk sehingga menjadi campur aduk ya kan, dan itu Mm-mm. menjadi satu warna yang sama, yaitu ledakan emosi tadi kan akhirnya. Mm-mm. Berarti sempat mengonsumsi obat-obatan juga kah? Nggak sampai, Enggak, soalnya taraf anxiety aku tuh masih bisa suka dihandle. nyuplikin Oke, ini, oke, masih ada lebih sisa kan, iya paham. Jadi terus kuku. menikmati rasa sakit dengan Heeh, sudut pandang yang aneh ya. iya, Iya, betul, betul. Itu tiba-tiba gini gini gini, tahu-tahu banyak luka gitu. itu masih. Iya, oke. Itu Jadi masih. ketika orang nanya, kamu kenapa sekarang banyak jerawat ya? Oh, KB. Betul. Itu Maaf, aku alasannya berubah. paling masuk akal. KB. Daripada ada Hormon. judgement lagi kan ya, Iya, jadi ya ribet udah lagi ya aja, gitu. jadi biar aku aja yang nikmatin itu, jadi Betul, ya udah. betul, betul. Karena Karena aku cuma tinggal nonton. perihal kendala mental itu memang urusan personal, memang urusan pribadi memang. Hanya satu yang orang kadang lupa. Kalau memang itu urusan pribadi, nggak usah lah ikut campur bos gitu. Sama satu lagi nih, pernah dengar jargon sharing is caring? Buat gue pribadi itu bullshit. Mm-mm. Karena faktanya saat saat ada orang bilang sharing lah sama gue, siapa tahu gue bisa bantu. Faktanya mereka cuma kepo. Hmm. Setelah lu cerita dengan penuh 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 dramanya, dengan Bahkan hikmahnya, nangis-nangis. mereka cuma bilang ya udah sabar ya. Iya. Terus intinya lu bilang untuk sharing sama gue tuh apa? Lu Mm-mm. ngebantu enggak? Mm-mm. Lu cuma memberikan kata template yang ya mohon maaf lahir batin. Ya. Anak kecil pun bisa melakukan itu, Sabar ya. gitu kan. Sebenarnya kan yang kalau 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 gue ada di posisi lu, gue pasti akan bilang, gue nggak butuh sabar bos. Karena kalau gue nggak sabar, gue nggak akan ada di sini hari ini. Betul? Iya. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Empati itu tidak terbentuk karena mereka membentuk diri mereka sebagai orang yang kepo. Mm. Ujung-ujungnya adalah apa? Tahu nggak itu si Ocha itu ternyata begini loh. Iya, pada akhirnya gosip lagi, Betul. masalah lagi. Jadi Itu emang nggak gampang sih nyari orang yang bisa kita betul. rilis emosinya gitu. Mana percaya nggak percaya kak? Cak? Gue sebagai hipnoterapis, Cak, kita sebelum masuk ke sesi terapi ada sesi konsultasi ya. Mm-mm. Para praktisi lain tuh kan selalu bilang, sok ceritain ada masalahnya apa. Mm-mm. Betul ya? Mm-mm. Percaya nggak percaya, saat gue sebagai hipnoterapi ada orang datang konsul, saat dia bicara panjang lebar tentang cerita yang dia lakukan, jujur gue tidak merespon dan gue tidak mendengarkan apa yang diomongin. Kenapa? Gue hanya merasakan kalimat mana yang menimbulkan sebuah emosi dan emosinya apa yang timbul dari kata tersebut. Akhirnya apa? Itu adalah trigger, ya kan? Kayak contoh, sekarang lu cerita tentang baby blues, NCT dan lain-lain. Triggernya cuma satu, bebannya. Lu nggak tahu cara ngerilisnya dan lu nggak tahu cara mendistraksinya. Lu Mm-mm. hanya melampiaskan, Iya. ya kan? Tapi baik lagi, pelampiasan itu kan kita tidak bilang baik atau buruk, Mm-mm. tapi kita bilangnya itu bijak nggak buat kehidupan lu. Betul. Betul kan? Dan jangan sampai, karena gue mungkin yakin lu pasti pun setuju dengan kalimat gue. Lu merasa menyesal membiarkan anak lu nangis dan mengunci diri di kamar, betul? Nyesel. Berarti itu kan bukan bukan cara yang bijak, betul kan? Betul. Setuju dong soal itu kan? Setuju. Karena mungkin lu akan berpikir, nanti saat gua tua gimana ya? Apa gua diperlakukan seperti itu juga sama anak gue? Mm-mm. Pasti dong. Dan mungkin baru kepikiran seperti itu. Nah, gue selalu bilang sama teman-teman ke satu sih, bisa nggak bisa nggak lu treatment diri lu dengan cara yang lebih bijak lagi? Mungkin sekarang gue tidak menyalahkan ya. Mungkin kemarin lu melakukan itu karena balik lagi ketidaktahuan. It's okay. Cuma saran gue ke depannya satu, Cek. Apapun emosi yang datang ke lu, jangan direspon dan jangan lu ikut larut dalam itu. Sama seperti gini. Ini gue bakal mencoba men-trigger sebuah kejadian masa lalu ya. Ya, Coba. oke. Saat lu lagi nongkrong ngopi sama teman-teman, tiba-tiba lu ngeliat mantan yang nyakitin lu, naudzubillah, setan, bikin lu sakit hati. Oke. Ke-trigger? Terbayang pasti muka mantannya, betul? Mm-mm. Tapi saat lu bayangan itu muncul, lu larut kan. Akhirnya ngaruh ke sini. Detak jantung lu naik, darah serasa mendidih. Betul? Coba lu lakukan kebalikannya dari itu. Saat gue sebut kata mantan atau saat ada hal-hal yang men-trigger, walaupun bayangan itu muncul di pikiran,
stop di situ, just do it. Itu treatment untuk merilis biar lu tidak tertrigger, tidak terpancing emosi tersebut. Sekarang sih udah di fase itu sih. Betul. Udah. Itu ya kan yang kadang-kadang orang lupa. Betul kan? Kan aku kan orangnya kalau nggak sepemahaman itu langsung reaksioner ya. Betul lagi. Gue pernah jadi korban, guys. Jadi kalau kita nggak sepemahaman tuh selalu ngasih respon yang berlebihan. Betul, pasti. Kalau sekarang tuh lebih kayak Sederhananya gini deh. Mau lu bilang 9 tambah 5 12 pun iya bener gitu loh. Sederhana kan gitu. Karena walaupun kata-kata lu salah ya iya udah. iya gitu. Karena gini loh, masalah Gitu itu loh, nggak akan kasar. jadi masalah kalau kita tidak mengiyakan. Iya. Dan baik lagi, kita nggak pernah bisa mengontrol apa yang sekitar itu apa ya? Kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lakukan ke kita. Yang kita bisa kontrol cuma satu, bagaimana kita merespon itu kan. Karena semakin banyak reaksi, semakin banyak respon, semakin banyak komentar buruk. Betul. Tinggal diem kenapa? Diem bukan berarti kita menerima perlakuan mereka ya, enggak. Ini yang gue selalu bilang dalam forgiveness therapy atau terapi memaafkan, gue selalu memberikan statement seperti ini. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan yang mereka lakukan. Memaafkan juga bukan berarti kita menerima, kita pantas diperlakukan seperti itu. Tapi memaafkan yang sesungguhnya adalah kita memilih untuk memutus emosi-emosi negatif yang akan timbul kemudian hari karena hal tersebut. Betul. Baik lagi. No matter what, the show must go on, bos. Betul. Mau orang tepuk tangan, mau orang bahkan nyawer pun, itu nggak akan ada urusan. Karena capek nyari validasi. Itu. Itulah. Mau nyari validasi seujung dunia pun juga, ya orang pasti akan berpikir, kamu tuh buruk, ya udah buruk aja. Nggak usah divalidasi perasaan dan kita nggak perlu memberikan 1000 statement untuk mereka yang bilang kita buruk. Ya udah. Cuman, ya sudah, terima kasih. Toh kalaupun gue buruk juga nggak ada urusan sama lu. Dan ya udah tinggalin aja. Betul. Itu orang akan bilang, lu mau dablek, diomongin susah banget ya. Itu. Tapi versi kita adalah. Nah itu adalah emosi-emosi baru. Kalau kita ladenin. Benar-benar itu akan jadi apa ya? Lingkaran setan yang terus menerus anjir. Iya, jadi makanya stop. Kalau cari validasi, orang ngomong jelek tentang kita, ya udah. Itu penilaian kamu, itu hak kamu, ya sudah. Betul. Hak gue ya tidak merespon. Mungkin kalau baru yang kemarin aku alamin tuh paling cuma aku bilang gini, ya kan dia mengejek aku karena kamu membuka itu. Betul. Ngasih statement yang nggak seharusnya. Betul. Paling cuma diperingatkan, selesai. Kalau mereka masih ngomong macam-macam ya sudah. Baik lagi, itu bukan urusan kita untuk mengiyakan atau mentidakkan. Itu urusan mereka. Ya mau gimana, udah jelek mah jelek aja. Betul. Apa ya, garam nggak perlu pembuktian sih kalau di asin. Ya terserah orang mau bilang lu buruk atau enggak ya udah, itu statement mereka dan itu hak mereka. Yang penting kan satu, belief dari gue pribadi selalu menanam belief ke diri gue gini. Saat ada orang bilang lu tuh masih buruk bang, gue cukup bilang makasih. Kalaupun nanti gue berubah, gue bukan berubah buat lu, buat diri gue sendiri. Tapi terima kasih atas pandangannya. Nah, itu. Cuma kan balik lagi, fase ke situ kan susahnya ya. Ketika orang nanya kenapa masih bertahan, aku bertahan untuk diri aku sendiri, bukan untuk anak. Betul. Orang bilang kamu bertahan untuk anak ya, nggak akan ada bahagia yang kamu dapat. Aku bertahan untuk diri aku sendiri. Betul. Kenapa? Aku butuh orang untuk menjaga anak. Betul. Berbagi emosi, berbagi bahagia. Betul. Gitu. Karena kan konsep saling menyempurnakan itu sudah nggak tepat ya sekarang. Betul. Karena kita sesempurna itu nggak akan pernah sempurna sih. Dan kita kan nggak akan pernah bisa disempurnakan sama siapapun. Iya. Diri kita sendiri akan menyempurnakan diri kita kan. Lengkap bukan berarti sempurna kan. Bener, betul gitu. Kalaupun misalnya, lu nggak bisa masak, gue bisa masak, kan bukan berarti menyempurnakan. Gue hanya mengisi kekosongan. Iya. Gitu kan. Itu. Saling nggak sih? Namanya rumah tangga tuh harus saling. Saling melengkapi, saling menghormati, ya gitu sih. Seenggaknya poin-poin itu sudah terlewati ya, Cak. Tinggal sekarang how to apa ya? Tinggal gimana cara lu menghadapi dunia yang makin kesana, makin kesini gitu ya. Iya. Karena semakin kita beres sama diri kita sendiri tuh makin banyak trigger-trigger lainnya sih. Betul. Sebisa mungkin forgiveness therapy itu kan dilakukan untuk apa? Kita terlepas dari trigger itu. Karena ini
ada satu kalimat tentang trauma yang pernah gue dengar ya. Trauma itu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Karena faktanya ada beberapa luka yang tidak akan pernah hilang secara sempurna. Ya, Kenapa? Karena trauma itu mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bisa untuk bereaksi atas apa yang akan terjadi ke depan. Setuju nggak Mas Tatan itu? setuju. Makanya untuk teman-teman juga ya, untuk teman-teman yang merasa atau mendapatkan validasi mengenai kesehatan mental, please eh, jangan gantungkan diri lu ke siapapun, jangan juga lu gantungkan ekspektasi lu sama apapun, karena tugas kita hanya mencari sudut pandang dari orang lain, betul. Sisanya adalah kita yang akan memperbaiki diri kita. Betul. Last, Cak. Ini terakhir. Eh, apa ya? Apa sih yang lu harapin, Cak? Dari apa yang pernah lu dari apa yang lu alami kemarin? Apa yang diharapin? Ya, Hmm, teruslah hidup untuk hidupmu. ya. Walau kadang hidup tidak sesempurna itu dan kadang hidup tidak seadil itu, tapi tetap masih banyak hal yang bisa kita nikmati dan masih bisa kita pelajari ke depan, betul. Teruslah hidup. Minum dulu, Cak. Biar ada enak, Cak. Aduh. Red. Mungkin kedepannya juga bakal banyak konten-konten seperti ini. Kita akan banyak ngobrol sama teman-teman yang mungkin punya kendala mental, punya punya atau sedang berada di fase butuh sudut pandang baru ya. Karena mereka yang fun fact, mereka yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bukan karena keinginan mereka. Karena apa? Karena ada belief yang masuk ke pikiran mereka bahwa saat hidup gue berakhir, semua masalah akan berakhir. Faktanya tidak, guys. Serius. Boleh minta satu kalimat buat teman-teman di luar yang sedang dalam fase memperjuangkan kebebasan diri atas kesehatan mental mereka? Jangan pernah takut untuk bersuara, walaupun itu di media sosial. Media sosial itu milik kalian, bukan milik orang lain. Istimewa. Kata terakhir dari gue pribadi, ingat selalu, pikiran kita itu terbentuk dan dibentuk. Dan ingat juga, kita masih punya kuasa untuk membentuk pikiran kita sendiri. Di sini gue Arya dan Ocha. kita pamit. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye-bye.